Oke, kita mulai ya. Nabrak bebas malah. Halo, halo. Ini sound. Yang lain di mute aja. Yang lain di mute. Halo. Nah, aman. Oke. Oke, ini saya contohkan ya. Ini kode pertemuan kemarin ya. Kita klasifikasi angka ya. Nah, di sini kita coba ya klasifikasi. Ini lihat saja. Kalian amati ya. Dia datasetku. Anjing, kucing. Edit. Add input. Cat. Enter. Saya punya enggak ya dataset suara kucing. Enggak, saya record, nanti saya share aja videonya. Tenang aja. Iya dong. Mana anjing kucing. Dataset. Ini. Set. Oke. Oh, ya, apa ya? Python. Nah, ini, oke. Nah, ini saya contoh, kita lihat dulu datasetnya ya. Oke, dataset deep learning. Oke. Minggu keempat data. Nah, ini kita punya data anjing dan kucing ya. Cats and dog-nya. Kelihatan nggak? Nah, ini ya. Loh, ini kok kucing? Oh, iya. Anggap aja kucing. Ya, kucing. Hah? Ya sudah lah. Revolusi. Oh, NPC. Ya, kita lihat ya. Dibandingkan dengan data yang minggu kemarin, data kita ini ya, yang MNIST ya. MNIST kan data angka saja yang datanya berupa grayscale ya. Nah, kalau ini datanya sudah berwarna dan bervariasi ya. Variasinya sangat tinggi. Variasinya apa aja kira-kira ini? Variasi dibandingkan data angka kemarin tulisan tangan. Ada warna, apalagi bentuk kucingnya sangat beragam ya. Kalau angka kan gampang ya, hanya apa 0 sampai 9 ya. Kalau ini udah kompleks sekali ya. Beragam jenis kucing, bahkan manusia dikombin dengan kucing ya. Macam-macam. Ini untuk kucing. Kalau anjing, nah ini ya anjing ya. Ini kompleks. Kita lihat dengan model CNN yang kita bangun kemarin ya. Yang kita buat kemarin, kita lihat performanya ya terhadap data anjing dan kucing ini ya. Kita lihat dulu. Cat and dog. Akseleratornya kita pakai GPU saja. Kita ambil kelas datasetnya yang dari contoh ini. Oke, dataset anjing dan kucing. Kelas MNIST ini dataset kucing, anjing.
Nah, ya, kita coba saya run. Ini tunggu. Kita coba data anjing kucingnya. Mana ya? Oke, nyala sip. Ini kelas A1 ada yang sudah join? Kelas A1, join Zoom. Dom type ada ya? Ya, oke. Mantingan ada ya? Oke. Ya, ini kita run dulu. Oke. Ini ada berapa kelas? Untuk kelas anjing dan kucing? Ada berapa kelas? Oke, sebentar. Ini yang oh, tak bikin baru saja, wes. New notebook, stop CNN, anjing, dan kucing. Oke, inputnya dataset, cat, and dog. Oke, aku mau datasetnya ini. Oke, jalan. Running, cek. Oke, kita coba. Data anjing kucingnya running, terus train loader, oke. Nah, ini anjing kucing loader. Oke. Kita coba modelnya yang kemarin ya, model ini method. Si fire-nya, si fire. Pas. Nah ini ya, model CNN-nya ya. Oke, kita tiru model CNN-nya ya. Serap. Oke, model CNN. Nah, kita taruh di sini. Model CNN-nya butuh parameter apa? Tidak ada. Channel in, channel out. Oh, inputnya berwarna ya, 3 ya. Kita ganti gini. Output channelnya nggak apa-apa. Seperti ini. Kelasnya ini ada 2 ya. Kita buat output kelas 6 classes ini ya. Satu. Oke. Nah, kelas. Dua. Oke, kita nggak perlu ini. Nah, kita coba ya, training ya.
Kita lihat hasilnya kayak berapa kali ini. Epoch 10 kali ya. Dataset not forget, data get drop and oh, resetnya. Ya. Loh, apa ini? If not defined. Oh, import dots dot and add dot functional. Eh, oke, model mat multiplet oh, tidak dulu. Ini ya, saya cek. Hmm, kedua 16 54 54. Hmm, aduh, sudah. Saya oke lah, nanti kita coba di akhir aja. Kita pakai ini ya, model yang lebih kompleks. Nih, ResNet. Tuition model ResNet. Batasnya berapa? Bentar. Oke, sambil kita tunggu training ya. Nah, kok ini? Oke, kita masuk bab 4 ya, dari Machine Learning 2. Ini temanya adalah transfer learning ya. Transfer learning. Apa itu transfer learning? Ya kita lihat di sini. Nah, di pertemuan sebelumnya kita sudah mencoba untuk mengklasifikasi data tulisan tangan ya dengan model CNN yang sederhana ya. Nah, di bab ini ya kita belajar tentang transfer learning ya. Nah, kita amati tadi di awal ya, data kita sudah mulai kompleks ya, mulai kompleks, sangat kompleks, ada kombinasi warna, tekstur ya, bahkan bentuk objeknya pun beragam ya, meskipun dia menunjukkan kelas yang sama, contoh kucing tadi ya. Nah, untuk data yang lebih kompleks itu memerlukan arsitektur dari CNN yang lebih kompleks. Ya. Nah, dalam transfer learning ini ada terminologi, ada domain ya. Transfer, namanya transfer kan dari satu titik ke titik yang lain ya. Berarti ada sumber atau source dan ada target. Dari mana ke mana kita mentransfer. Yang ditransfer apa? Ya, yang ditransfer adalah informasi. Ya, di sini. Nah, domain. Nah, ini apa definisi domain ya? Domain ya. Berarti ada sumber yang akan kita cloning di situ ya. Sumber.
domain atau sumber. Ya. Domain berarti objek yang eh, sudah dilatih dengan dataset yang lain. Ya. Dia berisi informasi yang penting. Ya. Contohnya begini, ya, secara matematis ya. eh, X ini ya, fitur ya, fitur X, dan ini labelnya dengan simbol D, ini domain ya. Di dalam buku ini kan sudah dapat materi ini toh di GitHub. Cek di minggu keempat itu sudah ada PDF-nya ya. Domain ya, domain ini memiliki fitur X ya, dan memiliki label Y seperti itu ya. Fiturnya ini apa? Fiturnya fitur dari image ya. Kemarin hasil konvolusi ya, di sampai hingga terjadi proses perubahan transformasi dari tensor ke vektor ya. Itu sudah jadi fitur X dan Y. Ya. Di mana ya X ini adalah domain ya, ruang fitur, fitur space nyebutnya ya, fitur space dari X ke Y, demikian juga Y sebagai ruang label ya. Di kelas kalkulus disampaikan seperti ini ya. Tahu simbol ini ya? Ini bukan ekuivalen, bukan. Apa ini? Apa lang? Simbol elemen anggota. Y ini anggota himpunan. Ya, belajar himpunan toh? Belajar ya. Anggota himpunan ya. Seperti itu ya. Nah, contohnya ini saya di sini ilustrasikan ya. Anggaplah X itu adalah kumpulan dari gambar-gambar minuman. Nah, di sini saya contohkan minuman. Nah, X-nya itu kumpulan gambar minuman. Tadi kalau kita contohkan gambar kucing ya. Adapun Y, Y adalah jenis minumannya. Teh, jus atau kopi ya. Seperti itu. Kelasnya kalau kita ngomong Y itu kelas, X itu adalah fitur ya, fiturnya seperti itu. Ini definisi domain-domain. Cek, kita skip. Nah, seperti ini. Ya. Transfer learning ya, itu adalah mentransfer ya. Yang biru ini adalah model CNN yang kita punya ya. CNN yang sederhana punya kita ya. Arsiteknya di misalnya input input layernya, terus ini konvolusi ya. Konvolusi terus ini layer klasifikasinya, outputnya ya kan? Output seperti itu. Nah, untuk kasus klasifikasi yang kompleks ya, ini memerlukan arsitektur yang sangat besar, ya. Tentunya membutuhkan komputasi yang juga sangat besar. Contohnya apa? Nah, di sini kita sedang running training ya. Dari tadi belum selesai, padahal ini sudah pakai GPU. Ya. Di sini saya menggunakan model domain ya, domain model ya, yang bernama ResNet. Parameternya berapa? Kalau yang CNN kemarin punya kita berapa? 60.000 ya parameternya. Kalau ini berapa coba lihat? 15 juta. Ya, parameternya 15 juta. Jauh sekali ya. Oke, kita kembali ke materi sambil nunggu trainingnya selesai. Nah, Suruh ngomong dulu. ya, yang domain. Domainnya seperti ini. Ya. Apa sih domain sumber itu? Jadi begini, kenapa kita tidak membangun arsitektur yang mirip ResNet, kemudian kita training dari awal? Kenapa kira-kira? ResNet itu arsitektur ini tak tunjukkan. ResNet architecture. Ini ya. Saya belum pernah menunjukkan ini.
Sudah tahu? Nah, ini ya arsitekturnya. Banyak sekali layer konvolusinya ya. Ini, sini, terus ya, bertahap, thread, thread, terus-terus. Kalau kita menggunakan dataset yang MNIST kemarin, yang ukurannya berapa kemarin? 32 kali 32 pixel ya, cuman ya datanya. Terus dimasukkan ke sini. Jadi berapa ukurannya? Ingat ya proses konvolusi ya dengan beberapa fitur kernel ya. Itu kan mereduksi ukuran image kan? Ya kan dari ukuran awal sekian terus dikonvolusi jadi lebih kecil lagi, ya kan? Lebih kecil dan seterusnya terus konvolusi lebih kecil lagi. Nah, kalau di model seperti ini habis ya. Jadi kecil banget. Kurang informatif, banyak informasi yang hilang. Nah, arsitektur yang seperti ini ya, ini lebih cocok untuk data yang lebih kompleks ya. Contohnya apa? Gambar yang berwarna dengan beragam objek yang ada di dalamnya. Ya, umumnya arsitektur yang seperti ResNet dia menggunakan inputan ukuran 224 kali 224 pixel. Jadi ukurannya lebih gede. Ya, ukuran lebih gede tentu lebih banyak mengandung informasi seperti itu. Ya, sebenarnya inputnya ukurannya macam-macam bisa, tapi setelah ini untuk masuk ke CNN itu harus di resize. Setelah itu dikonvolusi sampai ke belakang. Ya, bayangkan saja setiap konvolusi ini eh, filter dan kernelnya ya itu memiliki bobot ya dan bias atau kita sebut sebagai parameternya ya. Semakin panjang konvolusinya, semakin dalam. Ini nyebutnya semakin dalam ya. Semakin ke kanan ini semakin dalam ya. Itu yang dinamakan sebagai deep learning ya. Arsitekturnya sebagai semakin kompleks, semakin dalam, semakin deep seperti itu. Ini memerlukan proses konvolusi semakin banyak konvolusinya, semakin tinggi jumlah parameternya. Ya, semakin tinggi. Tadi parameternya ada 15 juta ya, parameter yang digunakan untuk model dari ResNet 18. Ya. Nah, model ResNet ini dia dilatih ya, ImageNet. Nah, ini ya, model model ini ya ini namanya model pralatih ya, pre-training nyebutnya ya, pre-training. Nah, ada sebuah kompetisi kompetisi untuk ini ya, untuk mengklasifikasi 1000 image, sorry 1000 kelas ya, 1000 kelas. Setiap kelas mengandung 1000 image. Totalnya ada berapa image? 1 juta. Iya, ada 1 juta image. Untuk melatih data seperti ini, butuh komputer seperti apa? Pakai Kaggle bisa enggak ya? Dan nutut ya? Bisa sih, tapi ya lama. Seminggu. Kaggle itu, kan tahu GDDR toh? GDDR toh? Kalau DDR tahu ya? DDR itu kan ya RAM kalian. Tapi kalau GDDR, tahu apa? G-nya apa G-nya? Grafik. Yo, RAM-nya GPU. Nah, itu ya. Kalau kan beli PC game itu yang dicari apanya? Penting mereknya RTX gitu ya. Jangan. Kalau gaming mungkin eh, yang dipentingkan apa? Gaming itu. Orang butuhnya ngelihatnya renderingnya, kecepatan render ya. Tapi kalau kaitannya dengan deep learning, ya memang kecepatan render itu juga penting. Tapi yang lebih penting lagi adalah kapasitas dia dalam melakukan pengolahan data, yaitu GDDR. Nah, itu GDDR. RTX 4090 itu GDDR-nya itu 24 GB.
sama dengan Kaggle. Ya, seperti itu. Sama dengan Kaggle. Nah, itu butuh ketika untuk load data 1 juta dan ketika bayangin 1 juta data itu image ya, 1 juta image loh ya, 1 juta image di load dan di training ya on the fly ya. Berapa memori yang dibutuhkan? Gede sekali. Ya. Nah, dulu ada kompetisi namanya ImageNet untuk ini mencari performan yang terbaik ya dari sisi akurasi untuk mengklasifikasi model ini ya. Salah satunya partisipannya itu adalah ResNet. ResNet seperti itu salah satunya. Nah, ResNet ya selain itu yang ikut kompetisi ada juga AlexNet ya. Ini ada sorry ada AlexNet, LeNet, apalagi ya VGG Net, terus ResNet. Ya, ini ikut kompetisi. Ini net ini ya model arsitektur seperti ini ya. Karena seperti yang seperti ini ya dengan beragam jenis variasinya ya. AlexNet arsitektur kita lihat kayak apa arsitekturnya. Nah, ini arsitekturnya AlexNet. Ya, ini AlexNet. Terus apalagi VGGNet arsitektur. Nah, gini. Nah, ini ya. Ini contoh arsitekturnya. Beberapa arsitektur gede-gede. Nah, di sini apa ujungnya apa? Ini kelasnya ya. Kelasnya mengklasifikasi untuk 1.000 kelas. Seperti itu. Tujuannya untuk apa sih sebenarnya? Model-model ini ya selain ikut kompetisi gitu loh. Bayangin ada 1 juta image ya dari 1.000 jenis benda atau objek. Ya, model dilatih dengan data sedemikian. Ya, model deep learning dilatih dengan segini. Apa hasilnya selain dari angka akurasi? Model segede gaban itu ya, parameternya puluhan juta, ya, puluhan juta, million, entah itu AlexNet, VGGNet maupun ResNet. Apa yang mereka punya dari masing-masing model ini? Kira-kira apa? Apa? Ibaratnya ada anak sangat jenius lah di sini, sudah jenius, kaya raya, apalagi? Ya itulah. Dia punya apa? Ya memang kalau dia suruh ujian kan hasilnya pasti bagus ya. Dia rajin, pinter, kaya, lengkap guys, dan ganteng gitu. Enggak lah. Ya, lengkap guys. Kalau dia tinggal ujian, terus hasilnya pasti dia dapat 100, minimal 99 atau 95 lah. Segala ujian untuk mengklasifikasi 1.000 objek. Ya. Apakah kalau ada orang seperti itu, apa mekur dikon garap soal toh? Punya apa dia? Yang bisa bisa kita eksploitasi seperti apa kira-kira? Seperti apa? Ada yang ingin merespon silakan. Kira-kira apa? Itu tadi kita punya resource teman, masa dibiarkan aja dia tidur di asrama? Hah? Udah pinter ya? Masa ada talent segitu, ada Cristiano Ronaldo lah di sini lah misalnya. Yang masih muda lah, ya, masuk usianya 20-an, 21, 22, puncak-puncak karirnya. Terus di sini, ya, suruh main di lapangan sini, ya. Eman nggak? Ya eman pasti eman. Lah ya diapa no? Nasional. Oke, disuruh main tanding. Ya terus buat apa kita ambil ke sini kalau suruh tanding? Tujuannya ya kita ingin buat melatih, buat melatih generasi yang
baru yang belum punya skill, belum punya ilmu, ya kan? Latih. Itu prinsipnya apa? Domain atau sorry, transfer learning. Apa ya? Nah, di AI, deep learning sama transfer learning. Daripada kita meng-create Cristiano Ronaldo yang baru, versi lokal, contoh lah orang Ponorogo lahir di Siman sini, bisakah kita membangun seperti Cristiano Ronaldo dengan kondisi seperti ini? Bisa? Ora iso. Beda panganannya, beda, segala fasilitasnya beda. Cobalah, Ronaldo masih di Lisbon, ya, Lisbon. Coba nggak ketemu Sir Alex Ferguson, jadi apa dia? Dia tetap di Lisbon. Nah, anggaplah dia masuk ke MU. Nah, ketemu Sir Alex Ferguson, dia dididik dengan tangannya Sir Alex Ferguson ya, dengan segala fasilitasnya di MU, dengan pelatihannya. Kalian belum tahu juga kan kalau misalnya pelatih pelatih itu kan makanannya dijaga, kesehatannya dijaga, ya kan? Di sini ada nggak pemain babalan tim pecel ya? Gizinya pecel ya, pecel, pecel di Braus itu ya, atau pecelnya Pak Brujol gitu ya. Agar Nah, Zuro bisa jadi talent seperti Ronaldo. Ya mentok inilah. Bejo Sugantoro udah meninggal ya. Tahu Bejo Sugantoro yang dari Surabaya? Tidak tahu. Ada. Itu pemain legendari Indonesia itu Persebaya. Nah itu ya. Ya mentok-mentok jadi Bambang Pamungkas lah. Itu pun harus di Jakarta ya, bukan di sini ya. Mentok-mentok kayak gitu lah. Nggak bisa. Nah, kalaupun bisa, kalaupun dengan segala fasilitas, effortnya kayak apa? Luar biasa ya. Kita ingin mengkloning stadion Manchester United dan Sir Alex Ferguson untuk mengkrit Ronaldo yang baru. Wah, berapa kosnya itu, biayanya? Bangun stadionnya, fasilitasnya, maintenance-nya, waduh luar biasa ya. Gampang aja, daripada kita bikin fasilitas untuk mengkrit Ronaldo, Ronaldonya aja kita hire yang sudah pensiun ya. Ya kan, masuk mau pensiun usianya sudah tua. Ilmunya kita pakai. Nah, itu transfer learning. Ya, transfer learning. Nah, transfer learning ini ada istilah domain sama target. Nah, domainnya ini Ronaldo-nya. Ya, targetnya ya kalian-kalian ini. Pemain bola yang ada di Unida gitu. Ya. Nah, syaratnya apa? Kalau kita berbicara transfer skill pemain bola, bisa nggak kita mentransfer skill pemain bola ke pemain basket? Bisa? Bisa. Bisa. Siapa bilang nggak bisa? Bisa. Tapi apa? Susah. Cara dribblingnya beda kok. Yang satu pakai kaki, satu pakai tangan. Ya, lucu gitu. Belum lagi cara ngerebutnya. Ya, kalau sepak bola kan body adu body itu enggak masalah ya. Basket udah foul. Iya, senggol dia meletik foul. Nah, kan nanti pasti frustasi. Waduh, nggak bisa ini, nggak gini, nggak efektif. Syaratnya apa? Harus dipenuhi syarat-syaratnya, ya. Syaratnya transfer domain itu harus mirip kasusnya, tujuannya, ya. Seperti itu, ya. Contoh yang saya contohkan tadi ini apa? Kalau misal pemain bola itu punya pengetahuan tentang bola, maka ya ilmu tentang bolanya ini yang perlu ditransferkan. Tapi ya mana mungkin langsung Ronaldo ngasihkan ilmu semua, enggak kan? Pasti sebagian kecilnya saja. Nah ini sama domain ya transfer learning ya. Nah ini syaratnya metode dalam pembelajaran mesin ya bisa dikatakan TL ini saya singkat ya transfer learning jika memenuhi syarat berikut. Nah, ukurannya ya itu berbeda. Kalau ya kita jelaskan sebutkan dulu aja. Ruang fitur berbeda, ruang label berbeda. Ukuran ruang fitur label sama, tapi distribusi ruangnya beda. Apa maksudnya? Analoginya gini. Mungkinkah kita mentransfer ilmu Ronaldo ke Ronaldo? Bisa, tapi itu bukan transfer learning, bukan transfer ilmu ya. Dia mentransfer ke dirinya sendiri kok. Atau orang yang sama persis dengan Ronaldo. Itu bukan transfer learning lagi, cloning. Karena sama persis.
namanya transfer itu ya seperti guru ke murid. Ya, makanya disebutnya syaratnya ruang fiturnya itu harus beda. Apa ruang fitur itu? Ya pengetahuannya, ya fiturnya, resource yang digunakan untuk menentukan. Atau ruang labelnya beda. Ya, apa ruang label beda? Kalau ImageNet tadi dia dilatih dengan 1 juta image untuk 1.000 kelas. Di sini kita latih untuk kasus kita melatih ya model mentransfernya untuk kasus label anjing dan kucing. Beda ya, tak 1.000 dengan 2. Oh, beda sekali. Nah, ini syaratnya terpenuhi. Ya. Untuk nomor 3, ini perlu simulasi. Ya, distribusi peluangnya. Kasusnya mirip tapi peluangnya beda. Sampai sini ada pertanyaan? Bisa memahami ya transfer learning ya? Gampang ya? Nah, di sini saya sebutkan secara spesifik ya. Apa sih perbedaan ruang fitur itu ya? Perbedaan ruang fitur itu ukuran domain pada kita scroll. Nah, ini ya. Ukuran ya. S ini source ya. T itu target. Ukurannya ya, itu ruangnya harus beda. Sumber dan targetnya itu beda. Ya. Itu perbedaan ruang fitur. Ya. Nah, contoh apa? Misal sumbernya itu berupa citra RGB ya. Kemudian untuk targetnya ini bisa untuk grayscale, misal seperti itu bisa. Ya. Kemudian untuk contoh ruang label, nah contoh tadi ya, untuk klasifikasi citra ya. Tadi kita contohkan untuk kelasnya 1.000 untuk ImageNet, dan kita kelompokkan untuk gambar sapi dan kambing atau anjing atau kucing, terserah. Ya, Nih, hotspot. ya seperti itu. Nah, kemudian untuk perbedaan ruang distribusi ini apa? Ya, contoh seperti ini ya. Ada dataset pada citra pada domain ya, itu berupa sketch. Tahu sketch, gambar sketch apa ya? Ortho sketsa gitu ya. Nah, sedangkan targetnya itu adalah gambar lukisan. Dia secara ruang fitur ukuran RGB-nya, bentuk channelnya, ukuran image-nya sama. Tapi dia, dan konteksnya sama ya, konteks untuk labelnya, dia untuk klasifikasi citra seni. Tapi distribusi datanya beda. Dari yang satu berupa sketch, yang satu berupa mungkin setara lukisan lah ya. Lukisan, atau entah itu cetak, atau sablon. Yang paling gampang contohnya apa? Batik ya. Batik itu ada batik tulis, ada batik cap, ya, gitu ya. Itu dari sisi distribusi sudah beda. Nah, yang badik ini sudah pernah dibuktikan oleh teman saya, orang Tulungagung. Ya, risetnya S2 itu mengklasifikasi, oh ini batik tulis atau batik cap. Itu bisa. Menurut kalian bagaimana? Bedanya batik tulis dengan batik cap, stempel, cetak. Ya, lebih rapi cap. Ya. Tapi kalau mungkin dari mata orang awam susah bedakan ya. Tapi kalau sudah matanya orang ahli, pakar, atau AI, itu insya Allah beda, bisa membedakan. Ya. Oke. Sampai sini masih gampang ya. Ya. Nah, ini ada istilah lain lagi ya. Tadi kita baru membahas tentang domain. Nah, di sini ada adaptasi domain. Domain adaptation. Bahasa-bahasa Jujutsu Kaisen banget ya. Iya, domain adaptation. Nah, kalian ngikuti mangganya nggak? Apa cukup anime? Oh, nggak diikuti? Waduh. Nontonlah anime lah. Yang shonen gitu loh. Jujutsu Kaisen. Lah, makanya saya menyampaikan materi transfer learning ada domain, ada adaptasi domain, malah kayaknya Jujutsu Kaisen ya. Ada domain expansion, ada simple domain dan sebagainya ya. Nah, domain adaptasi ya. Ini kasusnya seperti batik tadi ya. Batik sumber source-nya itu batik tulis, tapi targetnya itu batik cetak ya. Nah,
Ini namanya domain adaptation. Kita punya resource informasi yang gede sekali, kita gunakan untuk domain yang mirip. Namanya itu mengadaptasi domain. Ya. Ini cara matematis ya, domain adaptasi ini ada 3 ya. Supervised domain. Ya, supervised domain itu begini ya. Untuk supervised domain ya, ini full ya. Data domain dan data target ini sudah dilabeli semua. Ya. Bisa bayangkan. Jadi data domain itu sudah dilabeli semua, termasuk juga data targetnya. Label itu apa? Label itu data image ini gambarnya kucing, image yang kedua gambar kucing, 3 gambar anjing, ini namanya label. Semuanya dilabeli, ya. Itu namanya supervise, ya. Antara supervised domain, jadi antara domain dengan target ini sudah dilabeli semuanya, ya. Kemudian yang kedua ada semi supervise, ya, semi supervise, ya. Semi, ya, data pada domain itu sudah dilabeli semua, akan tetapi pada target itu sebagian saja, tidak semuanya berlabel. Ini sangat mungkin ya. Contohnya seperti apa kira-kira? Misal kalau data domainnya untuk kasus gambar kucing ya, di luar negeri kan misal banyak kucing beragam ya, macam-macam kucing hutan, semacam bobcat itu ya, tahu bobcat ya? Kucing hutan. Terus bukan, bobcat itu ya, kucing liar itu loh, ada. Yang kucingnya lincip telinganya itu loh, itu yang itu ganas itu. Oke. Nah di Indonesia jarang yang ditemui ya. Nah, susah ya. Kucing hitam. Nah, atau di luar tidak ada kucing pasar ya. Kucing pasar dengan kucing rumah bedanya apa ya? Satu mandi, situ tidak. Nggak keurus ya, mas beda. Jadi contohnya seperti itu. Misal di targetnya itu tidak domainnya, targetnya itu sedikit yang dilabeli. Seperti itu ya. Nah, kemudian yang ketiga, nah ini yang unsupervised domain. Unsupervised domain adaptation ya. Ini baik domain maupun target itu tidak ada labelnya sama sekali. Nah, terus dipakai untuk apa? Kalau kita melatih data tanpa label. Kira-kira untuk apa? Kalau kemarin kan kita melatih model dengan data kan untuk mengenali angka. Ya, 0 sampai 9. Terus yang nanti kita contohkan yang sedang berjalan training adalah membedakan gambar anjing dan kucing. Nah, terus untuk kasus ini, yang angka dan anjing kucing kan nanti sudah dilabeli semua. Nah, untuk kasus unsupervised domain ini apa? Ada data tapi nggak ada label. Terus buat apa kita melatih? Pengelompokan bisa untuk clustering. Ya, namanya clustering. Gampangannya, yang paling gampang. Cluster apa? Cluster itu tidak ada labelnya, tapi data itu bisa terkelompokkan sendiri. Oh ini kelompok ini, tapi tidak tahu ini kelompok apa. Ya, dia mengelompokkan diri sendiri berdasarkan karakteristik atau fiturnya. Itu unsupervised domain. Nah, bedanya supervised dengan unsupervised hanya masalah pelabelan. Ya. Supervised learning itu berlabel, unsupervised itu tanpa label. Semi supervised tidak semuanya dilabeli. Nah, nanti di pertemuan 9 kita ada namanya self supervised. Nah, apa nih? Terus nanti aja, belajarnya setelah UTS. Oke. Lanjut ya. Nah, ini strategi transfer learning ya. Yang tadi saya sampaikan ya, terkait dengan kompleksitas ya. Ini perlunya melakukan transfer learning ya, teknik transfer learning. Tidak perlu kita meng-create dari awal, membangun dari awal ya. Nah, transfer learning yang kita lihat di sini, semakin mana ya, semakin bertambah jumlah kedalaman, semakin banyak layer konvolusinya atau jumlah layer jumlah layernya ya, tingkat kompleksitasnya juga meningkat ya. Nah,
Ini menyebabkan model menjadi semakin sulit untuk diinterpretasikan karena fiturnya juga kompleks. Ingat ya, kemarin kita belajar angkanya cuma tandanya malah hitam putih ya kemarin ya, bukan grayscale ya gambarnya, datanya, nggak salah itu. Nah, sedangkan untuk image anjing kucing dia lebih kompleks, ada warna, tekstur, bahkan bentuk kucingnya itu beragam sekali. Ya, tidak bisa kita spesifikasikan, susah. Ya, itu semakin kompleks dan sulit ya mengetahui ya ini. Nah, istilah ini loh, AI itu kalau orang mengatakan AI itu black box. Itu berasal dari istilah ini loh. Dikatakan black box, AI itu kata black box, deep learning itu black box ya karena ini. Bisa bayangin? Gampangnya gini. Kalian itu bisa memasukkan data apapun ke dalam model deep learning. Tanpa tahu tujuannya apa, fungsinya apa, tiba-tiba keluar sesuatu. Itu bisa. Pernah nggak menanyakan, bayangin arsitektur yang semakin kompleks ya. Seperti ini ya. Kok bisa dia memberikan keputusan bahwa gambar ini adalah kucing? Kalian tahu alasannya nggak? Bisa cari tahu? Dari mana deep learning-nya, modelnya ini, dia mengklasifikasi gambar itu adalah kucing. Berdasarkan pertimbangan apa dia mengklasifikasikan gambar kucing sebagai kucing? Susah nggak? Susah. Apalagi semakin kompleks. Bukan tidak bisa loh ya. Susah. Karena apa? Semakin kompleks arsitekturnya, prosesnya feed forward-nya semakin panjang. Parameternya ada berapa tadi? ResNet itu 15 juta. Ya. Kalau ingin tahu aslinya, itu ada orang bikin simulator CNN ya, bukan ResNet loh ya. CNN. Jadi dalam memutuskan sesuatu, dia ada, ingat ya waktu di pelajaran di MLP, materi MLP kan ada benang-benang. Ya. Nah, itu dia ngasih ilustrasi highlight, benangnya semakin tebal, semakin kecil gitu. Gitu. Dia bisa melihat dari image itu bagian mana yang menebal, mana yang tipis. Konsep AI yang seperti ini, yang bisa mengetahui reason, alasan di belakang dalam menentukan inference, tahu inference ya, inference kan memberikan kesimpulan. Model menyimpulkan sesuatu, memutuskan sesuatu, kucing sebagai kucing, itu namanya inference. Ya, AI yang bisa diketahui landasannya dalam mengambil inference namanya itu XAI. Ya. XAI. Ya, apa XAI? X-nya explainable. AI yang bisa dijelaskan. Pentingkah ya setiap model deep learning seperti ini dibikinkan explainable AI-nya? Perlu nggak? Untuk semua kondisi atau kondisi tertentu perlu perlu kondisi tertentu yang seperti apa kira-kira? Contoh untuk kasus anjing kucing, perlukah kita mengetahui explainable kenapa ini kok kondisinya kucing gitu? Perlu nggak? Ya untuk orang tertentu mungkin perlu ya. Contoh pencinta kucing, nah itu perlu. Tapi kalau orang awam seperti kita, yang penting itu gambar kucing, ini gambar anjing, selesai. Kita nggak perlu tahu alasan di belakang kok bisa ini model deep learning-nya menyimpulkan ini kucing. Nah, tapi ya ada satu bidang yang sangat butuh XAI ini. Bidang apa? Kesehatan atau kedokteran. Penting sekali. Ya. Berapa hari yang lalu saya melihat di Instagram, ada dokter nge-share reels-nya, dokter luar negeri. Dia captionnya gini, karir saya selama 20 tahun hancur gara-gara AI. Dia dokter radiologi, ada AI, dia bisa mendiagnosis paru-parunya pasien itu ada penyakit apa. Bahkan bisa memberikan ngeblok area. Oh ini loh yang ada kansernya. Dia ngomong, ini karir saya hancur. Gara-gara AI dalam tidak ada waktu sekian menit, sekian detik sudah bisa menghasilkan kesimpulan dokter perlu dipelototi ya. Gitu.
Asik ya? Asik. Oke, contoh ya. Nah, strateginya. Nah, bagaimana kita melakukan transfer learning? Nah, di sini kuncinya adalah kita membutuhkan fitur. Ingat ya, arsitektur yang kompleks ya. Yang kita ambil itu hanya di sini loh. Guys, ya. Yang warna biru ini tidak kita perlukan. Kalau kita memangkas ya, memotong deep learning setelah di training ya, training selesai ya, kita ambil di sini saja ya, kita ambil, kita dapat apa di sini? Padahal yang hijau ini, yang biru ini, dia kan layer klasifikasi ya, klasifikasi layer ya. Tapi yang kita butuhkan hanya ada di sini sampai di konvolusi terakhir. Kita dapat apa? Vektor. Oh iya, vektor kemarin itu loh, vektor hasil konvolusinya. Ya, itu kan berisi fitur-fitur yang matang, ya kan? Informasi ini yang diambil. Ya, dari sini ke sini ini diambil. Itu saja. Itu yang ditransfer learning kan. Informasi ada di sini. Ya, hasil ekstraksi. Makanya itu dinamakan sebagai fitur, termasuk fitur map. Ya, ingat. Fitur map apa kemarin? Fitur map itu bukan fitur maps. Hasil konvolusi. Coba dibuka bab 3-nya. Ayo. Ini loh, fitur map. Ayo. Fitur map. Bisa lali. Fitur map kan hasil konvolusi kan. Setelah image dikonvolusi jadi fitur map. Ya. Iya. Oh, lah kemarin. Oke, ya wes gak apa-apa. Nah, sampai mana? Nah, ekstraksi fitur ya. Fitur mapnya konteksnya ya. Fitur maps. Ya. Ini contohnya seperti ini ya. Misal kita punya dataset pada sumber ya, itu kumpulan data citra kambing. Ya. Nah, model model deep learning yang sudah dilatih ya, ini dia mengandung fitur ya. Fitur ingat ya, em, citra itu dikonvolusi dengan beragam jenis kernel. Nah, setiap kernel ini memiliki tujuan tertentu untuk mengekstrak tekstur, bentuk maupun kontur. Ya, setiap kernelnya. Ya. Nah, informasi dari kernel ini yang digunakan untuk transfer learning. Ya. Analoginya gini, bayangin kalian belajar, contoh lah, yang Ronaldo tadi ya. Nah, Ronaldo kan dia pengalamannya luar biasa ya, sudah bertanding dan sebagainya. Dia membawa informasi yang sudah matang. Kemudian dilatih ke pemain bola yang ada di Unida ini ya, misalnya. Nah, contohnya seperti itu. Ya, dia mengirimkan informasi saja. Ya, pelatih sampai ikut tanding nggak? Enggak, karena dia nonton aja, ngatur aja. Ya itu fungsinya sama. Transfer learning adalah ibaratnya adalah pelatih. Dia hanya memberikan fitur, informasi fitur maps. Pikir loh, cara nendang bola, cara dribbling, cara passing seperti itu. Ya. Nah, oke. Contohnya seperti itu ya. Singkatnya ya ini domain sumber ini Ronaldo, oh the GOAT ya, greatest of the all of the time ya, GOAT-nya ini GOAT. Nah ini model yang kita punya ya, model CNN recehnya kita ya. Dia di transfer learning ya, di layer tertentu ya. Nah, dia bisa mengekstrak informasi macam-macam, tidak hanya tepi, tidak hanya bentuk, kontur, warna, macam-macam sekali. Ya. Kemudian dipakai untuk mengklasifikasi hewan lain ya, contohnya betul. Misal sapi.
Anggaplah sapi ini sapi perah atau bukan sapi perah gitu aja. Bisa nggak? Bisa. Bisa saja. Karena yang diekstrak adalah informasi. Ah, itu nggak tahu ini bentuk kambing atau bukan nggak tahu. Yang domain sumbernya loh ya. Tidak tahu. Karena tujuan dia bukan untuk mengklasifikasi. Tujuannya adalah hanya mentransfer saja. Aku loh punya informasi bentuk benda hewan berkaki empat. Itu domain. Sudut pandang domain seperti itu. Aku punya informasi hewan berkaki empat. Punya tanduk, berbulu, punya warna ini. Saya juga punya pengetahuan hewan berkaki empat dengan jenis lain. Yang seperti ini. Dia lebih tinggi, lebih gemuk, lebih kurus, dan beragam variasinya. Oh ya, jadi juga kambing, jenis kambing Selandia Baru atau kambing yang bisa manjat apa tebing atau ya kan ada. Dia punya informasi banyak seperti itu. Iki loh, pakai informasi saya untuk mengklasifikasi hewan yang mirip fiturnya. Ya, aku bisa loh mengekstrak informasi ya untuk hewan seperti ini. Kau mau menentukan ini untuk hewan apapun boleh. Bisa terbayang ya proses transfer learning ya. Analoginya seperti itu. Oke. Nah, di sini kemudian ada tadi ada apa? Domain ya, domain ada target, ada domain adaptation, kemudian ada istilah pralatih atau pre-training ya. Pre bahasa Inggrisnya namanya pre-train. Pre-train. Sini saya terjemahkan sebagai pralatih, pre-train. Nah, pre-train ini adalah produk dari domain. Bisa menangkap? Pre-train adalah produk dari domain. Ya, model AI, model deep learning dari domain. Itu namanya pre-train model nyebutnya. Jadi dia sudah dilatih, pre kan apa? Pra ya. Pra, yang sudah dilatih lebih dulu dengan informasi yang lebih kaya, lebih rich seperti itu ya. Nah, kemudian pre-trainnya tadi dilatih pada model CNN yang baru. Nah, proses pelatihan dari pre-train dengan model yang baru CNN ini namanya fine tuning. Ya, fine tuning prosesnya ini. Fine tuning ini ya. Dia melatih dari model pre-train kemudian di training, bukan di training ulang ke semuanya ya. Dia hanya layer tertentu yang di training ya. Namanya fine tuning. Ya, fine tuning itu tidak melatih. Ingat ya, anggaplah layer arsitektur ini ya, ini model pre-train yang kita punya. Kalau kita melatih semuanya, berarti kan melatih lagi dari awal. Informasi yang ada di sini akan hilang, ya kan? Tergantikan dengan dataset kita. Jadi kita tidak transfer learning lagi. Baratnya Ronaldo sudah nyuruh A, dia kalau pelatihan sakar PDW gitu loh. Informasinya hilang lagi. Nah, makanya ketika yang dilatih itu hanya yang ada di lingkaran yang kanan. Itu namanya fine tuning. Bukan yang ada di lingkaran yang besar ini. Ya. Generate image. Beda cerita lagi nanti. Saya tak tunjukkan wes, gak apa-apa. Sekilas ya. Si, judulnya namanya siapa tadi? Ini. Ah ya ini. Sorry. Koporna Ian Goodfellow, yes, thank you. Ini, juga bisa dibuka. Ah, ini kan. Hmm, generatif. Ini, tes. Kan. Nah, tadi tanya apa? Generate image.
Aduh, kecil. Kelihatan ya? Kelihatan toh? Kelihatan ya? Ini harusnya materi pertemuan ke-10 atau 11 sih. Gak apa-apa ya, sekilas saja. Generate image. Ya, namanya generate itu dari ada atau tidak ada. Dari tidak ada menjadi ada kan. Di sini sama. Random input. Ya, kalian generate matrix apapun ya. Dengan noise atau apapun macam-macam. Berupa image ya. Random aja, terserah. Ya. Kemudian dimasukkan ke dalam model deep learning. CNN atau apapun. Macam-macam. Entah itu transformer, CNN, macam-macam. Ya. Menghasilkan sesuatu. Ya. Bayangin seperti anak kecil yang menulis huruf pertama kali tanpa adanya pelatihan. Bisa bayangin? Kalau belajar huruf huruf hijaiyah ya, nulis hot lah, tahu tahu hot ya? Hot kan tanpa belajar, tanpa ada guru nulis hot bisa nggak? Nggak bisa. Ada teknik-teknik tertentu ya untuk hot tertentu kan perlu guru. Nah, tapi untuk generatif ya, dia tidak perlu guru untuk menulis hot. Terserah dia pertama nulis sembarang, saya asal nyoret aja gitu loh, coret gitu ya. Terus saya tunjukkan ke penguji, penguji juri hot. Bos iki hot gambaranku. Apa iki elek? Kayak mana? Ya, modelnya kan tahu kan, gambaran dia itu belum bagus dikembalikan. Terus dia bentuk lagi, tapi setelah ada perubahan, dia melakukan perubahan. Ya, perubahannya terus dicek lagi. Apa cek salah ini? Tapi kesalahannya itu berkurang. Yang tadinya 100 jadi 98 misalnya. Berkurang, berkurang. Dia perbaikan terus. Ya. Sampai suatu titik kesalahannya minim sekali. Sampai jurinya memutuskan, wah iya sudah lumayan bagus gambaran tulisan hotmu ya. Oke lah, lulus ya, itu ya. Sama, generative image juga gitu. Juri tadi namanya diskriminator. Ya, dalam generative image minimal ini contohnya ada generator, ada diskriminator. Generator tadi ada, yaitu tadi yang gambar hot pertama kali asal nyoret saja, ya terus ditunjukkan ke juri, bukan guru loh ya, juri, beda ya, juri. Nah, dia menentukan ini. Kalau model generatornya dia sudah bisa menghasilkan yang cukup bagus, diskriminator ini dibuang. Yang ini ya, dibuang. Nah, ini jadilah generative image. Bisa nangkap? Oke. Jadi ini loh. Jadi dalam mentraining ya, mentraining model deep learning untuk generative image itu ada dua model. Nggak bisa satu. Model generator, CNN-nya, dan model diskriminatornya. Kalau satu tadi ya kasusnya untuk klasifikasi atau segmentasi seperti itu ya. Tapi kalau generator itu ada dua. Kalau generator sudah bagus ini akan dibuang. Ya, fungsi dia sudah bagus, dia tinggal generate image stock. Oke ya. Mana tadi? Oke, fine tuning sama pre-train. Oke. Nah, di sini ya penjelasan fine tuning saya sudah tersampaikan tadi. Ini gambar 4.2 nih. Nah, ini ilustrasi fine tuning seperti ini ya. Sorry, pre-train ya, atau fine tuning. Nah, contohnya seperti ini. Sumber ya, informasi dari sumber source ya. Ini bisa di copy ya pada layer CNN-nya ya, bisa di copy ke target seperti ini. Bisa copy seperti ini, bisa copy satu layar bisa, atau pada layer tertentu bisa. Ya, itu proses pre-trainingnya dan fine tuning. Nah, oke. Sudah selesai belum ya? Ah, udah selesai. Nah, kita lihat ya. Berapa lama ini? Satu epoch 50 detik. Tapi sudah lumayan bagus ya, akurasinya 98%. Lumayan. Tapi kita belum lihat ya, kurvanya seperti apa ya. Kita lihat ya, coba ya. Torch.
Oh iya, Kariset ya. Agak sih, Kariset kayak. Oh iya, Kariset. Aduh, training ulang dong. Ya wes, kita training di background saja ya. Kita coba ya. Nah ini kita training di background. Terus, nah gini. Ini nggak perlu. Kalau tadi kan kita harus nunggu ya. Saya Google, sorry, kayak Kaggle ini, kalau kita idle selama 10 atau berapa menit itu, dia akan menghentikan proses trainingnya. Ya, repot ya. Nah, kalau kita training di background seperti ini, kita close Kaggle-nya kayak gini, enggak apa-apa. Kita matikan, kita close. Dia masih jalan di sini. Lihat. Nah, ini masih running, aman. Enaknya Kaggle seperti itu. Cuma dia non komersil ya, non komersil. Artinya kalian kalau butuh komputasi resource yang lebih tinggi dari yang disediakan, nggak bisa. Gitu. Kalau mau pakai fitur yang fungsionalitasnya sama dengan Kaggle itu pakai Google Colab Pro Plus, sudah Pro Plus sebenarnya. Atau pakai ini eh, Paperspace. Nah, Paperspace ya. Ada yang terbiasa pakai Bank Jago untuk pembayaran digital. Nah ini kalau di apa di Paperspace ini kalian bisa milih ini, dia ngitung biayanya itu per 1 jamnya variatif. Ada yang kalau mesinnya setara ini, mesinnya untuk mentraining apa ChatGPT yang Nvidia A100 itu, dia per jamnya $3. Per jam loh, $3. Tapi ada yang lebih yang speknya RTX 4090 cuma 0,3 atau $0,5, $0,5 per jam. Murah ya? $0,5 berapa toh? $1 16.000, 8.000 1 jam. Murah daripada kau harus beli RTX. Ayo. Oh, iman tuh. Ya kecuali ini kalian kaya raya gak apa-apa sih. Ya. Lanjut kita ke mana tadi? Ya, pretrain ya, udah selesai. Nah, ini saya contohkan model-model dari pre-train ya, model pre-train. Dia sih model, iya model pre-train, ada code-nya ya. Oke. Nah, model pre-trainnya itu ini tadi yang saya contohkan ya, ada VGG, AlexNet, macam-macam, ResNet ya. Nah, yang di PyTorch ini tadi kita pakai apa? ResNet ya, ResNet modelnya. Kelihatan enggak ya? Mana contohnya tren-tren di sini ya. Nah, ini saya pakai model ResNet. Ya. Enaknya ya, baik TensorFlow ya maupun PyTorch itu model deep learning framework deep learning sekarang dia sudah menyediakan model ya yang sudah jadi, yang sudah state of the art ya namanya, yang sudah bagus. Dan ini adalah bobotnya. Ini kelasnya, ini bobotnya ya. Press width-nya ini informasi tadi loh yang akan ditransferkan ke target. Ya, ini cukup seperti ini aja. Bikin enggak kayak yang kemarin ya. Contoh mana ya? Kelas-kelas model. Ini. Kalau sebelumnya kan kita perlu mendeklar ini ya, seperti ini ya. Ya, seperti ini ya. Sebenarnya sama di dalamnya ResNet ini bentuknya juga seperti ini, cuma dia lebih kompleks. Ya, ada enggak ya ResNet ResNet 18 PyTorch code. Nah, lihat semoga kelihatan ya. Hmm. Ya, sudah ya. Training ResNet from scratch. Nah, ini ada orang kurang kerjaan ini ya. Training ResNet from scratch. Nah, kurang kerjaan ini ya. Kita lihat enggak apa-apa. ResNet bentuknya seperti apa?
Nah, ini torch tensor. Nah, saya basic block ini ada apa? Konvolusi 1D, forward, ResNet, make layer, sini make layernya. Self make layer. Nah ini nih, contoh ya. Ini kodenya ResNet ya. Kalau pakai PyTorch ya. Nah di ResNetnya dia ada residual block. Residual block ini kalau di CNN ya yang kemarin itu kita nyebutkan misalnya ini ya X ori ya, ori sama dengan X gini ya. Nah residual itu prinsipnya seperti ini. Misal setelah konvolusi ya kita jumlahkan dulu X sama dengan X plus X ori. Nah ini namanya residual. Dia memanfaatkan informasi dari beberapa layer sebelumnya ya, kemudian dijumlahkan pada layer setelahnya setelah dikonvolusi atau setelah dipooling macam-macam. Nah itu namanya residual block. Dia prinsipnya seperti itu. Nah lihat ini residual block ini isinya ada konvolusi, dia dikomunikasikan dengan batch normalisasi, relu, konvolusi lagi dan seterusnya ya. Ini satu blok. Kemudian nah ini kan forwardnya kan out sama dengan out plus nih namanya pemanfaatan dari residu. Nah ini bayangin di ResNet ada sekian banyak residu ya. Ada banyak layer, layer satu, sekian blok, blok, blok ya seperti itu. Ini jumlahnya sangat besar gitu ya. Sehingga menghasilkan berapa tadi? 15. Sudah selesai belum ya? Oh belum. Kita lihat trainingnya. Kok CNN anjing sih? Oh enggak asik. Ini masih training. Nah ini proses lognya. Nah ini ya proses trainingnya tadi ya. Mungkin sekitar 10 menit ya. Kalau satu epochnya hampir 1 menit. Satu iterasi kita pakai 10 epoch. Tadi baru berapa menit? Baru 3 menit. Apa kita tunggu aja. Oke, kita kembali lagi ke sini ya. Eh, cara pre-training dan fine tuning ya. Nah, biasanya akan ditemukan problem seperti ini ya. Kalau kalian lihat tutorial dimanapun ya, dia ngasih pre-training itu pasti, tidak pasti sih, apa ya? Mayoritas dia melakukan seperti ini. Eh, hanya pada layer fully connected saja. Fully connected itu yang ini. Fully connected itu yang warna hijau ini. Ini yang ini yang layer fully connected. Ya. Masih ingat fully connected layer itu layer apa? MLP biasa. Ya, neural network. Yang semua benangnya terhubung. Dia dari vektor seperti full connected. Jadi informasi kalau tutorial yang lain ya, dia informasi tidak jelaskan ya. Dia tiba-tiba langsung pakai, pokoknya kita kunci yang ada di blok biru yang besar ini, informasinya kita transfer ke model CNN yang baru, kemudian dilakukan training, fine tuning pada layar fully connected saja. Itu yang dilakukan di kebanyakan tutorial. Nah, sebenarnya bagaimana cara memilih layer berapa sih yang kita transfer ya dari domain ke target? Nah, itu ada beberapa pendekatan ya. Kalau secara matematis, kita berusaha mencerna ini ya, pelan-pelan. Kita preteli ya, setiap simbolnya ya. Kalau sekilas kelihatan rumit ya. Apa ini, pusing nggak? Pusing nggak? Gampang ya, cuma pengurangan aja loh. A min B, oh, itu aja kan. Terus ini dikuadratkan loh. Oh, cuma gitu doang. Tapi kenapa dibuat serumit ini gitu loh ya? Ada kepentingannya soalnya. Contoh, kita pembuktian lagi bahwa matematika itu menyederhanakan hidup ya. Kita lihat maknanya apa sih? T gede theta ya. Ini T theta
NX. Oh, apa ini? Adalah jumlah ke N representasi fitur dari target. Yang mana itu? Jumlah ke N. Kalau kita nyebut jumlah ke N dari target itu ini. Ya ini ya, dari target ini ya. Ke N ya. Layer 1, 2, terus sampai L. Layer ke N ini ya ini loh. Target ya. TX itu bisa ini, atau bisa ini. Oke? Gampang ya? Itu yang TN. Terus SM. Nah, SM ini adalah sama layer kesekian dari sumber, dari domain sumber, source ya. Bedanya di situ. Nah, theta ini ada parameter yang dilatih. Ya. Contohnya gini, dalam satu layer blok CNN itu ada sekian banyak parameter. Ya, ya, sekian banyak parameter. Itu yang dilatih. Setiap parameter pada sisi layernya target mau atau dari sisi layernya sumber atau domain. Ya. Adapun X itu adalah data input berupa matriks. Nah, untuk kasus kita, data inputnya berupa apa? Image. Ya, image. Kemudian R theta ini adalah transformasi linier ya. Apa? Benang-benang ke kanan tadi itu. Dari gambar yang umum dan penjelasan yang panjang itu bisa dituliskan cukup dengan seperti ini. Enak ya? Nah, persamaan ini bisa dikatakan sebagai persamaan yang menghitung perbedaan fitur dan sumber dengan apa ini? Norm. Di aljabar linear belajar norm enggak? Norm. Belajar. Enggak belajar? Norm, bentuk norm. Oke. Nah, nah ini saya jelaskan juga di sini. Kadangkala tidak semua fitur dari sumber diperlukan untuk ditransfer. Benar salah? Benar, sama. Misal tadi Ronaldo tidak perlu semua informasi pengetahuan dia ditransferkan ke pemain yang ada di Unida. Apa alasannya kira-kira? Ya belum siap lah pemainnya ya. Bisa jadi seperti itu ya. Belum siap menerima ilmu wahyu gitu ya. Seperti itu. Nah, nah maka diperlukan ada istilahnya bobot yang bisa dilatih atau learnable weights. Ya, learnable weights ada juga untuk yang non learnable weights. Nah, itu dampak dari penguncian tadi. Jadi berapa layer dari domain itu yang ditransfer ke target seperti itu. Nah, untuk menggunakan fitur mana yang akan kita transfer ke target itu pendekatannya seperti ini. Ya, agak rumit ya. Kalau yang ini sudah paham toh? Ini kan sama dengan ini toh. Iya, sama. Berarti ini udah klik oke ya. Ini sudah oke, terus dikuadratkan, ya. Dijumlahkan, dikalikan dengan W. W ini apa? Bobot. Bobot yang ditransfer ya. C ini apa? Channelnya. RGB berapa channel? 3. Ya, 3. Berarti ini 3. H, W. H ini height, W-nya width, tinggi dan lebarnya image. Berarti kita menghitung nilai rata-ratanya. Tuh. Mek ngono tok, gampang toh. Nah, terus cari nilai ini nilai fungsi loss-nya, loss function ya. Loss function-nya. Nah, contohnya di sini loss function cross entropy. Kemarin sudah kita contohkan cross entropy fungsinya seperti apa. Nek lali tak buka nomane. Cross entropy. Di pertemuan ketiga ada kok. Dia coba tulis. Nah, ini algoritma ada fungsi. Nah, ini. Aduh. Nah, ini. Ini ya, fungsi cross entropinya ya. Ini fungsi cross entropi. Fungsi loss cross entropi yang diformulasikan sebagai L ini.
Nah, kalau di bab ini kan bentuknya seperti ini ya. Kalau di bab setelahnya, yang bab tadi, saya hanya menuliskan sebagai LCE. Ya. LCE. Di. Oke. Nah, ini ya. Sini. LCE, ya. Loss cross entropy. Nah, oke ya. B ini apa? B ini ya variabel kontrol ya. Beta, terserah. Mau saya ganti G, boleh bisa. Galang bisa ya. Boleh lah. Galang ketika kali L channel itu boleh. Terserah. Ya. Simbolnya ini enggak harus theta. Ya, bisa. Ya ini biar kelihatan keren saja sih sebenarnya ya. Iya sih, sok-sokan aja. Ya itu orang-orang matematika itu sok-sokan aja. Dia membuat istilah-istilah yang rumit, kompleks. Biar kelihatan keren. Enggak lah. Ada maknanya soalnya. Oke. Apalagi. Nah ini fungsi loss L channel. Nah, fungsi loss sama itu seberapa baik jaringan target meniru terhadap jaringan sumber. Dan nilai selisihnya ada ya, informasinya. Oke. Nah, kemudian eh, Wang dan Wang dan Chen ini dia merumuskan ya dalam teknik transfer learning dia merumuskan ada tiga. Yang pertama ada single, one all to all. Nggak ada one for all ya. Tahu ya? Boku no Hero tahu? Nonton? Nonton ya. Boku no Hero Academy. Jangan Boku no Piccolo ya. Iya. Oke, kita lanjut. Single itu apa maksudnya? Single adalah transfer learning dengan cara menggunakan layer terakhir dari domain ya, dari model domain ke target. Itu single. Layer terakhir ya, single. Nah, kemudian one to one. Nah, one to one itu mentransfer ya, setiap layernya sama. Plug 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 dari sumber ke target sebelum pooling. Ya, tadi ya, yang ditransfer hasil konvolusinya sebelum dipooling. Berarti kalau sebelum pooling yang ditransfer apa? Ingat hasil konvolusi itu apa namanya? Fitur map. Nah, fitur map dimasukkan ke pooling. Tapi di sini ditransfer sebelum pooling. Berarti yang ditransfer adalah fitur map-nya ya ke dalam dari sumber ke target. Ya. Nah, kemudian all to all. Nah, layer kesekian, ada sekian layer langsung ditransfer plug semuanya. Itu all to all. Ya, seperti itu. Itu teknik-teknik dari transfer learning. Nah, ini istilah-istilah simbol-simbol tadi ya. Kalau kalian penasaran nih, saya buatkan tabelnya sekalian ya. Enak toh? X itu apa, ini apa, sudah ada. Di versi online sudah ada kan? Yang di GitHub. Oke. Nah, cukup dari saya itu dulu. Ada pertanyaan? Oh, udah selesai. Oke. Nah, ini hasilnya. Hasilnya sudah selesai. Sudah selesai langsung keluar seperti ini. Ya. Nah, training loss-nya ini kelihatan. Nah, ini ya akurasinya paling akhir. Kita lihat grafiknya seperti apa ya. Wow, ya sudah konvergen ya. Apa ya udah ini? Slide ya. Sudah konvergen. Skop 10 epoch ya. Ya iya, datanya sederhana kok, cuma 2 kelas kok. Coba kalau 10 kelas. Nah, ada pertanyaan. Wes selesai pertemuan ini kan harus sudah bisa bikin mengklasifikasi gambar apapun. Wes. Contoh code-nya sudah ada. Bahkan contoh untuk ngoleksi data. Kalau yang si apa MNIST kemarin itu kan datanya di dalam bentuk X byte ya. Kalau yang anjing kucing ini sangat jelas. Mana tadi? Nah ini loh. Anjing kucing kan saya punya folder ya di dalam data namanya cat and dog. Saya pisahkan mana data tes, mana data train. Di dalam tiap-tiap data train atau tes itu sudah ada kelompok-kelompok folder foto. Enak loh. Wis tinggal kalian tiru mau iseng-iseng nyoba apa? Mau bikin skripsi model apa? Diimplementasi di Android, IoT, Raspberry Pi, Jetson Nano gitu. Oh asik.
Atau web-based ya, web-based bikin apa misal berbasis web, mengklasifikasi orang jelek atau tidak. Nah, gitu. Mengklasifikasi wajah mahasiswa yang punya tunggaan. Nah, bisa nggak? Oh, asik. Bisa nggak ya? Bisa nggak ya? Wajah-wajah mahasiswa Siman. Wajah-wajah dilihat dari apa? Cara berjalannya itu. Asik gitu. Iseng aja. Oke, ada pertanyaan? Mungkin dari yang teman-teman yang online? Ada pertanyaan? Silakan. Oh, code-nya hari ini saya share di chat box aja. Proses. Ini saya kirim di chat box aja ya. Code-nya di sini ya. Silakan nanti ada tugas individu ya. Jangan nanti saya send setelah perkuliahan ini. Ada pertanyaan enggak? Silakan. Ustaz, Siapa ini? Adam. Oh, Adam Taib. Oh, Bang Iya. Taib. Bang Taib. Untuk kelas A1 di hari Selasa itu masuk lagi atau tidak, Ustaz? Masuk, tapi minggu kelima. Yang A1 offline, nanti yang kelas A2 ikut online. Oh, Gantian. Oke. Jelas ya? Ada yang lain pertanyaannya? Silakan yang di sini. Bisa Afwan, kalau yang C1 hari Senin masuk nggak? Masuk. Kalau bantingan private. Ustaz, makasih. Oke. Silakan yang di sini. Nero, ada pertanyaan? Kalau itu kan yang terakhirnya kan dikasih gambar kucing itu orangnya. Kalau dikasih gambar lain itu hasilnya keluarnya gitu. Dicoba saja. Saya kan juga nggak tahu jawabnya gambar lain itu gambar apa kan? Oh, coba bisa lo bisa aja. Ya tadi kan saya berani ngomong apapun ya, karena masukkan ke dalam AI pasti keluar angka. Bisa. Ya terlepas dari hasil performanya lo ya. Iya. Ya memang ya dalam membuat kecuali kalian ini ya matematikal seorang pakar matematis ya dan juga pakar AI ya yang bisa merumuskan model arsitektur deep learning ya. Kalau saya baca di forum dalam membuat arsitektur seperti ini ya itu kayak simsalabim. Yang paling duluan itu ya VGG ini loh sebelum ResNet. Ya ResNet itu generasi setelah VGG. Kalian lihat aja lah. VGG kan cuma konvolusi tumpuk-tumpuk gitu kan. Ya wes. Terus tiba-tiba muncul arsitektur yang lain ya, seperti ResNet. Nanti ya sing ResNet sini ada kelihatan benang merahnya itu. Nah, ini nih, benang. Nah, ini loh. Ini loh skip connection-nya. Ya, yang benang-benang itu skip connection di situ ya. Oke, ada pertanyaan lain? Silakan.